Kita semua yang percaya katakan amin. Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu semuanya yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah atau dimanapun berada menyaksikan siaran langsung dari ibadah RDS Ministry pada hari ini. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita beribadah. Saya percaya setiap kita yang diberikan kesempatan untuk beribadah karena Tuhan mau setiap kehidupan kita selalu hidup bersama dengan Tuhan dan tidak mau berpisah dengan Tuhan. Dalam ibadah kita menikmati keintiman bersama dengan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, kita baca dalam Alkitab kita dalam Matius 6 ayat 31 mulai. Matius pasal yang ke-6 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-33. Ayat yang sering kali kita baca. Matius 6 ayat 31, 32 dan 33. Saya bacakan buat kita semua, Matius 6 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya, puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada siang hari ini saya beri judul khawatir yang tertukar, saudara. Khawatir yang tertukar, artinya apa? Hari-hari ini banyak orang Kristen mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu. Hari ini banyak orang Kristen mengkhawatirkan hal-hal yang seharusnya tidak dikhawatirkan. Tetapi yang justru yang perlu dikhawatirkan, tidak dikhawatirkan. Haleluya. Hari ini firman Tuhan dengan jelas katakan apa? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Sudah jelas hari ini. Kalau mengenai pemenuhan jasmani hidup kita, apa yang kita makan, apa yang kita pakai, semuanya Tuhan sudah tanggung, amin. Artinya apa? Dengan kata lain Tuhan mau berkata, engkau khawatir bukan hanya, jangan khawatir dengan hal-hal yang duniawi. Artinya engkau jangan khawatir dengan hal-hal pemenuhan jasmani. Aku Tuhan yang memelihara engkau. Kalau saudara baca di ayat sebelumnya dikatakan, burung di udara saja dipelihara Tuhan, amin. Bunga bakung di taman gitu kan, dihiasi Tuhan begitu luar biasa. Bahkan jubahnya Salomo tidak bisa menandingi keindahan dari bunga bakung yang diciptakan Tuhan. Haleluya. Kalau hari ini bunga bakung yang hari ini ada, besok lenyap layu karena usianya gak begitu panjang. Hari ini hidup kita yang diberikan 60-70 tahun. Apakah Tuhan Yesus akan membiarkan kita? Enggak, saudara. Jadi hari ini Tuhan mau berkata demikian. Tuhan gak mau kita mengkhawatirkan hal-hal yang sebenarnya Tuhan sudah menyediakan buat setiap kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Tapi kita harus khawatir tentang hal apa, saudara? Ayat yang ke-33. Tetapi carilah, kata carilah ini artinya apa? Orang mencari ini belum tentu mendapat, saudara. Haleluya. Artinya apa? Kita harus khawatir terhadap kita mendapat kerajaannya Tuhan apa enggak. Kita menemukan kebenarannya Tuhan apa enggak. Haleluya. Hari ini orang gak khawatir, saudara, menerobos kebenaran atau menentang kebenaran demi mengisi perutnya. Haleluya. Ada banyak anak-anak Tuhan hari ini rela korupsi sana sini, rela menipu sana sini. Supaya apa? Supaya perutnya kenyang, supaya pakai pakaian yang bagus. Saya mau katakan, orang lebih khawatir ketika dia gak punya apa-apa. Amin. Orang khawatir ketika dia lapar, orang khawatir ketika dia nggak punya baju yang bagus, tetapi dia tidak khawatir ketika dia tidak melakukan kebenaran Allah secara utuh. Haleluya. Hari ini saya mau berbicara kekhawatiran yang tertukar. Ada banyak anak-anak Tuhan hari ini lebih mementingkan yang namanya kekhawatiran akan hal-hal yang sebenarnya Tuhan sudah jamin untuk mencukupkan. Haleluya. Haleluya. Tapi hari ini yang kita khawatirkan, apakah kita sudah hidup di dalam kebenarannya sehingga kita mendapatkan kerajaan Tuhan. Ini yang harus kita khawatirkan. Haleluya. Amin. Hari ini yuk kita belajar. Kalau hari-hari ini
Kita berpeluh, kita menangis, kita khawatir. Tuhan, kok sepertinya untuk kehidupanku aku sulit, saudara. Apa yang harus aku lakukan? Perekonomian hari-hari ini begitu sulit. Tapi yakinlah saudara, Tuhan kita Tuhan yang tetap bekerja, amin. Dia tetap menanggung, Dia tetap peduli atas hidup kita. Tapi yang harus kita khawatirkan hari ini, apakah kita tetap menjaga hidup kita di dalam kebenarannya. Kita harus lebih takut menjalankan kebenaran Tuhan. Dan kita mau katakan seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Dan dia enggak khawatir dengan kematian yang terjadi atas hidupnya. Karena apa? Dia katakan apa? Dia berkata kepada raja, ya raja, sekalipun kami mati, sekalipun kami dimasukkan di dalam perapian yang menyala-nyala, sekalipun kami tidak akan lari untuk menyembah Tuhanku. Haleluya. Dia tidak akan berpaling daripada Tuhannya. Kita harus seperti itu saudara. Hari ini kalau sepertinya dalam mata jasmani kita belum mendapatkan yang namanya pertolongan Tuhan, tapi kita harus tetap takut untuk memelihara kebenaran. Haleluya. Jangan sampai kita hanya takut lapar, takut gengsinya gak ada, gak punya pakaian yang bagus, gak punya pamor. Kita gak boleh takut itu, tapi kita lebih takut untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita harus lebih takut kalau hari ini kita gak menjalankan yang namanya apa yang menjadi kehendak hati Tuhan. Haleluya. Jadi hari ini kalau kita mengkhawatirkan hal yang benar di hadapan Tuhan, maka saya percaya kita akan menjadi orang yang sempurna di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita menjadi orang yang bisa mengerti isi hati Tuhan. Karena apa? Hari ini boleh kita mendapatkan kekurangan, tapi saya percaya di tengah kekurangan Tuhan memelihara kita. Amin. Haleluya. Jangan pernah khawatir akan apapun saudara. Jangan pernah khawatir akan apapun. Bagaimana kita lepas dari kekhawatiran ini Pak? Bagaimana kita bisa lepas? Supaya kekhawatiranku ini berpindah. Dari yang tadinya kekhawatiran akan hal-hal jasmani, tetapi sekarang aku khawatir kalau hari ini aku gak ditemukan setia oleh Tuhan. Haleluya. Aku khawatir kalau hari ini aku gak melakukan kebenaran secara utuh. Aku khawatir kalau aku gak mencapai garis finish dan gak mendapatkan kerajaan-Mu. Ini loh yang harus kita kejar. Amin. Yang pertama saudara, bagaimana kita bisa lepas dari kekhawatiran akan kebutuhan jasmani. Yang pertama saudara, ayat yang ke-31 saya bacakan sekali lagi. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apakah yang kami pakai. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Haleluya. Yang pertama saudara, bagaimana kita bisa lepas dari kekhawatiran akan kebutuhan jasmani kita. Yang pertama kita harus tahu bahwa Tuhan mengenal kita dan kita harus mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Haleluya. Dan kita harus mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Jangan-jangan hari ini kau masih khawatir terhadap apa yang kamu makan, minum, pakai, akan apa yang menjadi kebutuhan jasmanimu. Jangan-jangan engkau masih belum mengenal Tuhan secara dalam lagi. Haleluya. Kalau kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi, saya percaya kita nggak akan pernah khawatir. Haleluya, haleluya. Saya dibawa, kalau mobil dibawa Pak Sinambela saudara. Saya udah kenal Pak Sinambela, SIM-nya SIM B1 gitu kan. Sudah bekerja, wah pengalamannya luar biasa sampai bekerja di Angkatan Laut apa Pak? Amerika gitu kan. Saya nggak khawatir lagi saudara, karena sudah mengenal gitu loh. Pak Sinambela ini bawa mobilnya begini, saya udah nggak khawatir lagi, saya bisa tidur di mobil gitu kan. Tapi hari ini kalau ada orang baru belajar gitu kan, saya pasti khawatir saudara. Di depan itu darah Yesus begitu kan. Sama juga dengan Tuhan saudara. Kalau kita mengenal Tuhan kita, Tuhan yang menjamin segala sesuatu dalam hidup kita, kita pasti akan tidur nyenyak saudara. Walaupun kita bukan orang yang kaya, bukan orang yang sukses, kita mungkin orang yang masih dalam kekurangan, tapi kita bisa tidur nyenyak karena Tuhan menjamin hidup kita. Hari ini kenalah Tuhanmu lebih lagi, karena dengan mengenal Dia lebih lagi, maka engkau akan yakin dan percaya Tuhan peduli atas hidupmu. Haleluya, amin, haleluya. Kita kenal Tuhan. Kalau kita kenal Tuhan, maka kita akan percaya
Tuhan gak akan pernah meninggalkan kita. Haleluya. Saya menikah dengan istri itu tahun 2011, saudara. Begitu kami menikah, selesai acara begini begitu, saudara, buat kontrak rumah, buat ini beli itu, saudara, uang itu habis, hanya sisa berapa ratus ribu, saudara. Kami menikah tanggal 8, artinya selesai itu saya gajian di akhir bulan tanggal 30, 31. Kalau saya hitung-hitung gak cukup, saudara, uang semua sudah habis buat bayarin semua biaya resepsi gitu loh, karena masih banyak yang kurang. Habis, saudara, habis gitu kan. Di tengah-tengah pergumulan rumah tangga kami yang baru belum ada seminggu, saudara, sepertinya Tuhan ini gak sampai di gajian, saudara, ini gak sampai. Tapi saya tetap yakin, saya mengandalkan Tuhan yang luar biasa, saudara. Seminggu setelah kami menikah, saudara, ada seorang telepon, bro, maaf ya saya gak bisa hadir di pernikahan. Oh ya gak apa-apa, terima kasih buat doanya segala macam. Saudara tahu, dia berkata seperti ini, bro kirim rekeningnya bro, saya mau kirim angpau. Dia kirim, saudara. Saudara tahu ketika dia kirim itu, ketika dia kirim, begitu saya di ATM, saya menangis, saudara. Itu bisa mencukupi kehidupan saya sampai di gajian, saudara. Kita bisa makan, kita masih bisa beli beras, kita masih bisa beli sayur, masih bisa beli lauk, saudara. Haleluya, haleluya. Jangan pernah khawatir. Karena apa? Tuhan kita Tuhan yang peduli atas hidup kita. Amin. Jangan pernah khawatir. Karena apa? Tuhan kita tahu apa yang kita butuhkan. Haleluya, haleluya. Tapi kita jauh lebih khawatir kalau hidup kita tidak menjalankan kebenaran Tuhan. Kita harus lebih khawatir dan harusnya khawatir kalau hidup kita gak menyenangkan hatinya Tuhan. Haleluya. Seperti lagu tadi, ku mau mengikuti kehendak-Mu Tuhan. Aku lebih khawatir kalau aku gak bisa menyenangkan hatinya Tuhan. Haleluya. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, ayat yang ke-32, semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Yang kedua, kita harus percaya bahwa Bapak kita Bapak yang peduli. Amin. Kalau kita percaya bahwa Dia Bapak yang peduli, saya percaya kita gak akan khawatir lagi. Haleluya. Mana ada Bapak di dunia ini memberikan kalajengking ketika anaknya minta roti, diberikan ular ketika dia minta ikan. Gak ada kan. Hari ini kalau kita percaya Dia Bapak yang baik, Dia Bapak yang luar biasa, saya percaya Dia juga menjamin hidup kita. Kita gak perlu khawatir. Bukannya kita mau sombong, saudara. Saya percaya, saudara, di dalam Tuhan pasti ada jaminan, itu pasti. Tapi kita jangan pernah khawatir. Yang harus kita khawatirkan adalah hari ini di ayat yang ke-33 apa katakan? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Temukan kebenaran Tuhan. Haleluya. Ini yang kedua, percaya bahwa Bapak kita Bapak yang peduli. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, bagaimana kita bisa lepas dari kekhawatiran akan kebutuhan jasmani kita. Yang ketiga, ayat 33 saya bacakan sekali lagi. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Perhatikan ayat ini baik-baik. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya apa? Kita mencari kerajaan Allah dan kita mencari kebenarannya. Artinya begini loh. Buktikan, temukan Tuhan dan buktikan dan alami Tuhan. Haleluya. Kita mengalami Tuhan. Kalau kita mencari, artinya kita mau mengalami Tuhan dan kita menemukan kebenarannya. Hari ini yuk buktikan bahwa Tuhan itu Tuhan yang peduli. Buktikan bahwa Dia Tuhan yang mengenal hidup kita. Dan kalau kita membuktikan dan kita mengenal Dia, maka kita menjadi anak Tuhan yang tidak akan pernah khawatir. Ayub, minggu kemarin kita membahas mengenai Ayub. Ayub menjadi orang pada endingnya di ayat yang ke-42. Dia menjadi orang yang tidak pernah khawatir lagi di hadapan Tuhan. Karena apa? Dia sudah mengenal Tuhan secara pribadi. Dia mengalami Tuhan secara pribadi. Dia berkata, kalau dulu dari kata orang aku mengenal Tuhan, mataku sendiri menyaksikan. Artinya apa? Aku sudah menemukan kerajaan. Aku sudah menemukan kebenaran yang hari-hari ini mungkin aku cari. Ini permata yang indah, saudara. Haleluya. Mungkin kita bukan orang yang bisa sukses. Kita mungkin orang yang hari ini belum sukses atau masih dalam keadaan
yang sepertinya pas-pasan dan berkekurangan, tapi saya mau katakan kita mempunyai permata yang indah. Ketika kita menemukan kerajaan Tuhan, kita bisa menemukan kebenaran Tuhan. Itu adalah permata yang begitu indah. Haleluya. Dan itu gak pernah tergantikan oleh harta apapun. Tapi hari ini kalau kita merasa gak pernah cukup oleh apa yang ada dalam hidup kita, dan kita mencari kesenangan dunia dan mencari popularitas, saya percaya kita akan dibunuh oleh keinginan kita. Haleluya. Banyak orang dibunuh karena keinginannya. Gak jauh-jauh saudara, koruptor, mereka dibunuh karena keinginannya. Karena ingin kaya, ingin tampil ini, pengen beli motor gede, pengen beli pesawat jet pribadi. Haleluya. Dibunuh oleh keinginannya sendiri. Artinya apa? Dia gak khawatir dengan melanggar yang namanya kebenaran. Dia gak khawatir dia menyimpang dari kebenaran. Hajar terus gitu kan. Saya mau katakan, dia tidak menemukan permata yang indah. Tapi hari ini, walaupun kita hidup pas-pasan, saya percaya kita hidup dalam kekurangan. Tapi kalau kita menemukan kerajaan Tuhan dan kita menemukan kebenarannya, itu adalah permata yang begitu indah dalam hidup kita. Haleluya. Itu permata yang tidak ternilai. Dan saya mau katakan hari ini kita diberkati banyak pun dengan perkara jasmani, kita harus tetap mengucap syukur di hadapan Tuhan. Karena berkat jasmani yang ada itu tidak akan menggantikan permata yang begitu indah. Kita menemukan kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Haleluya. Haleluya saudara. Haleluya. Ini yang ketiga saudara, mari alami dan buktikan. Mari alami dan buktikan bahwa Tuhan kita Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Saya mau bercerita sedikit saudara, bagaimana Tuhan itu ajaib, bagaimana Tuhan itu luar biasa. Saya pernah membuat suatu perusahaan saudara, ada perusahaan, saya pernah membuat PT. Itu sekitar tahun 2012 saudara. 2011, 2012. Dan saudara tahu PT itu sebenarnya dijanjikan oleh seorang teman, karena teman ini mau memberikan kontrak dalam hidup kita. Memberikan kontrak dalam PT ini. Saya sudah senang saudara, tapi akhirnya kontrak itu enggak terjadi. Dan saudara tahu, ketika kontrak itu enggak terjadi, PT saya ini menjadi PT yang sudah selesai, artinya tamat. Enggak ada aktivitas saudara, enggak ada pergerakan. Tapi 2 tahun kemudian saudara, di saat saya butuh uang saudara, memerlukan uang sangat banyak saudara, tanpa disadari saudara, ada teman telepon ke saya, Paulus, kamu ada PT nganggur? Ada yang mau beli nih? Oh boleh silahkan, nego-nego saudara, tanpa pikir panjang saudara. Padahal PT itu gak ada kantornya juga kantor di rumah gitu kan. Hanya surat-surat. Saudara tahu perusahaan saya dibeli 15 juta, hanya surat-surat. Padahal saya ngurus itu gak habis seberapa saudara. Dibeli 15 juta saudara. Dan hari itu saya bersyukur kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, di saat aku gak ada, Engkau memberikan pertolongan. Artinya hari-hari ini, yuk kita cari kebenaran Tuhan, kita tetap berpegang teguh untuk mencari kebenaran Tuhan. Kita temukan kerajaan Allah, ini yang paling penting. Haleluya. Kita lebih mengkhawatirkan kalau aku gak menuruti keinginanmu Tuhan. Kita lebih khawatir kalau kita gak menemukan kebenaran Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi hari ini saudara, bagaimana kita lepas dari kekhawatiran? Yang pertama, mari kenal Tuhan lebih lagi, lebih dalam lagi. Karena orang yang mengenal Tuhan, dia tidak akan pernah merasa khawatir. Haleluya. Yang kedua, kita harus percaya bahwa Bapak kita Bapak yang peduli. Dan yang ketiga, buktikan dan alami Tuhan. Karena ketika kita mengalami Tuhan, perkara ajaib pasti terjadi atas hidup kita. Kita menemukan dan menjumpai permata yang indah. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Kalau hari ini kami belajar tentang kebenaran-Mu, hari ini kami belajar di mana kami harus khawatir akan hidup kami. Ketika hidup kami tidak mengikuti apa yang menjadi kebenaran-Mu, ketika hidup kami tidak mengikuti yang menjadi keinginan-Mu, ketika kami meleset dari menyenangkan